Menurut Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli beliau mengatakan seandainya kalau orang yang kafir asli kemudian dia masuk Islam, dia mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Ya, jelas lah, awalnya kan kafir. Ya, artinya dia mengqadha salat yang waktu dia kafir semenjak dewasa. Gimana hukumnya, sah atau tidak? Menurut Imam Romli nggak sah. Ya kan? Wa naqala Ibnu Qasim an Ifta'is Suyuti sihhatahu. Tapi kalau Imam Suyuti mengatakan bahwa salatnya sah. Nanti jelma salat jing, ngomong sah segala. Qala Qurdi wa huwa tahqiq. Nah, dan ini menurut Imam Qurdi itu adalah pendapat yang benar gitu kan. Wa amma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billahi. Nawayna ta'allum ta'limun naf'a wal intifa' tadhakkur tadhkir al ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian dua kitab. Yang pertama kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, dan kitab yang kedua kitab Fathul Mu'in. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua muallif kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukmin mukminat, al-hadiniyah wala kulli niyatin shalih wala manawa bihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini pembahasan tentang pemberlakuan sholat itu kepada siapa, wajibnya sholat itu kepada siapa, ya. Innama tajibul maktubatu as-shalawatul khamsu ala kulli muslimin mukallaf, di mana sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan kepada setiap orang muslim yang mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf, orang Islam dan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu ya balik akil, orang yang balik, orang yang sudah dewasa dan berakal. Berarti misalkan ada seseorang yang tidak balik, masih kecil, ya nggak wajib sholat. Nah, atau seseorang yang di akalnya itu tidak normal, tidak waras, stres gitu misalnya ya, atau gila, itu pun sama, tidak wajib sholat. Lalu bagaimana dengan seseorang yang berada dalam kondisi fana? Kondisi fana sampai dia yang namanya fana kan, sebenarnya akalnya masih ada, tetapi dia berada dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ya posisinya seperti orang yang pingsan gitu. Ya artinya tetap dalam keadaan fana, dia tidak berlaku hukum syariat bagi dirinya. Itu, dan itu nanti akan dibahas di di akhir-akhir dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah, nanti ada pembahasannya. Nah, sehingga apa yang wajib untuk melaksanakan sholat itu adalah orang yang balik, ya, orang yang berakal, muslim tadi itu ya, kemudian suci. Nah, sehingga baik laki-laki atau perempuan sama aja, nggak ada bedanya. Lalu banci bagaimana? Banci itu sarwa baik. Nah, jadi kalau di fikih itu kan ada istilah khunsa gitu ya. Khunsa itu apa? Khunsa itu adalah seseorang yang memiliki alat kelamin yang tidak menyerupai laki-laki ataupun perempuan, atau dia itu memiliki dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Lihat pan. Kemudian hukumnya bagaimana? Ya karena dia khunsa, ya selagi khunsa ya khunsa gitu. Jadi kalau banci mah beda. Biasanya kalau banci itu laki-laki yang memiliki perwatakan perempuan, ya kan?
atau perempuan yang memiliki perwatakan laki-laki. Nah, sehingga hukum dari khuntha itu sendiri itu dilihat dari indikasi-indikasi yang ada. Kecondongan sifat itu kemana misalkan? Kalau misalnya kecondongan sifat itu kepada perempuan, maka dia perempuan. Kalau kecondongan sifatnya kepada laki-laki, maka dia laki-laki hukumnya. Ya kan? Lalu bagaimana dengan seseorang yang operasi? Awalnya malah laki-laki, kemudian apa dia operasi menjadi perempuan. Hukumnya bagaimana? Tetap hukumnya masihnya laki-laki, ya kan? Dan sampai hari kiamat pun dia akan laki-laki, meskipun wataknya itu mirip-mirip seperti perempuan. Dia menyalahi kodrat, sesuai dengan asal. Sesuai dengan asalnya, nggak bisa dirubah lah, tuh ya. Ya meskipun dari sisi fikih operasi apa istilahnya tuh, apa tuh operasi yang pindah kelamin, ganti kelamin, gender transgender ya, transgender itu hukumnya haram dari sisi fikih gitu kan. Dan hasil kembali kepada rahmat Allah, ampunan Allah, ya Allah deh, kecuali ke sana gitu kan, sehingga kembali lagi harus kepada taubat yang nasuha dan kemudian ya menyibukkan diri dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Itu kan karena rahmatullah wasi'ah. Kelanjut, wala tajibu ala kafirin asli, maka sholat itu tidak wajib bagi orang kafir yang asli, wasobiyin, kafirin asli ya. Wasobiin ataupun anak kecil, wa majnunin anak orang gila, wa mughman alaihi orang yang pingsan, wa sakrona bila ta'adin orang yang mabok tapi tanpa ada kesengajaan. Kenapa salat itu tidak wajib bagi mereka? Li adami taklifihim, karena mereka bukanlah orang yang mukallaf. Terus wala ala haidin, dan juga salat itu tidak wajib bagi orang yang haid, wa nufasaa, dan juga orang-orang perempuan yang nifas. Li'adami sihatiha minhuma, ya karena sholatnya orang yang nifas dan haid itu ya tidak sah. Wala qada'a alaihim, dan juga bagi orang-orang yang disebutkan tadi dari kafir asli, anak kecil, orang gila, orang yang pingsan, orang yang mabok tanpa ada kesengajaan, orang yang haid dan nifas itu tidak wajib diqadha, kecuali bagi orang yang murtad, berarti kafirnya nggak kafir asli, atau wa muta'addin bisukrin, orang yang sengaja mabuk itu tetap wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia dalam keadaan mabuk. Itu ya. Oke, ya keterangan tuh ya. Wala qada alaihim walau qadahul asli lam tan akid. Nah, ini fikih ya. Namanya fikih begitu. Menurut Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, beliau mengatakan seandainya kalau orang yang kafir asli kemudian dia masuk Islam, dia qadha. Dia mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Ya jelas lah. Awalnya kan kafir. Ya, artinya dia mengqadha salat yang yang waktu dia kafir semenjak dewasa. Gimana hukumnya, sah atau tidak? Menurut Imam Romli nggak sah. Ya kan? Wa naqala Ibnu Qasim an Ifta'is Suyuti sihhatahu. Tapi kalau Imam Suyuti mengatakan bahwa salatnya sah. Nanti jelma salat jing ngomong sah segala. Qala Qurdi wa huwa tahqiq. Nah, dan ini menurut Imam Qurdi itu adalah pendapat yang benar gitu kan. Wa amma as-sabiyyu fayundabu lahu qada'u ma fatahu zamanat tamyiz duna ma qablahu fala tanaqidu qada'uhu bajuri. Nah, dan seterusnya bela. Ya, hasil yang namanya fikih tidak akan terlepas dari sah dan tidak sah. Ketika seseorang itu awalnya kafir, kemudian dia masuk Islam, lalu kemudian dia itu ingin mengqadha, ingin mengganti sholat ketika dia dewasa sampai dirinya masuk Islam. Misalkan ketika dewasa itu umurnya 15 tahun, dia masuk Islam pada umur 30 tahun.
Lalu dia memiliki inisiatif untuk sholat, untuk mengqadha sholat dari umur 15 sampai 30. Gimana, sah atau enggak? Menurut Romli nggak sah. Menurut Imam Suyuti sah. Sudutnya bagus. Terserah milih yang mana. Orang sholat ya disalah-salahkan. Karena di kodok dia baru kewajiban. Di kodok isi dua-duanya habis. Ya hasil itulah. Boleh saja. Oke, lanjut, wa yuqtalu ay al muslimul mukallafu tahiru haddan bi darbi unukin in akhrajaha al maktubata amidan. Kemudian seorang muslim yang kafir, seorang muslim yang mukallaf, ketika dia mengeluarkan atau meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya, dari waktu jama'. Artinya begini, waktu yang boleh dijama' itu adalah sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Seseorang itu meninggalkan sholat duhur, sengaja dia tinggalkan sholat duhur, kemudian dia itu sengaja tidak melakukan sholat sampai waktu maghrib. Kalau memang dia itu malas untuk melaksanakan sholat itu, maka apa? Maka dia itu boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Orangnya hadan katanya. Tapi itu ilamnya tuh ketika dia tidak tobat. Berarti kalau ketika dia tobat, atau enggak lah, nggak dibunuh, ya kan? Walanat bil istitabati la yatman min man qatalahu la yatmanu man qatalahu. Tadi apa tuh? Min qatlihi ya, salah tadi. Man qatalahu la yatmanu man qatalahu qabla taubah. Nah, ketika seseorang itu ada, misalkan Mama Rosid, ini yang bagusnya ini. Melihat siapa Atopik, beliau itu meninggalkan, Atopik itu meninggalkan sholat duhur sampai waktu datang sholat maghrib. Jadi duhur kelewat, asar kelewat, sampai maghrib nggak dilaksanakan, ya kan? Tobat pun juga enggak, itu kan. Akhirnya Mama Rosid ini membunuhlah Atopik, ceder dipenggal kepalanya, ya kan? Payahlah. Lalu apakah Mama Rosid ini harus ganti rugi kepada keluarganya Atopik? Nah, enggak, katanya mah la yadmanu man qatalahu qabla taubah. Dia enggak berkewajiban untuk ganti rugi lantaran membunuh Atopik, ya kan? Tapi apa? Tapi yang dilakukan oleh Mama Rosid itu lakinnahu ya'sam, dia dosa, ya kan? Dia dosa. Dan itu pun sudah ya walhasil lah, ini sebenarnya bukan bukan berdasarkan secara teks ayat Al-Quran atau hadis Rasul langsung, ya enggak, ini istimbat aja dari ulama, ya kan? Tapi ketika istimbat itu sampai meneteskan darah orang lain, apalagi menghilangkan nyawa orang lain, itu kan bermasalah gitu ya. Jadi walhasil perlu digali lagi nih dalilnya seperti apa, kemudian bisa muncul pendapat yang seperti ini. Terus wayuk talu kufran intarokah jahidan, tapi ketika seseorang itu meninggalkan sholat dalam keadaan mengingkari sholat itu sendiri, maka dia wajib untuk apa? Untuk dibunuh. Atau boleh dia itu dibunuh, ya kan? Dan ketika dia itu mengingkari sholat dan sudah dibunuh, maka dia la yusallu wa la yusalla alaih, dia tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk dikuburkan, terserah dong bangkai baik gitu. Oke, wa yubadiru man marra bifaitin wallahu taala a'lam bisawab. Terserutnya bosan fikihnya. Sebelum itu tuh barangkali ada yang bertanya apa? Nanya Pak? Ya bisa Topik ya. Mangga Bapak Lurah. Tadi mengulang kata istijot tadi ya. Dan memajaya katakanlah itu kita. Masih kamu kan? Kita mengantisipasi istri jual kan?
wah sama aja guna. Rasa usaha kasar cara yang begini. Karena secara namanya supaya bisa itu dia Ya tetap hati yang diluruskan ya kan nggak tahu apakah ini istidrat atau ini apa atau nikmat. Selagi hatinya lurus dalam melaksanakan ibadah apapun, mau itu zaratah, mau itu pikiran dan segala macam, selagi lepas dari semuanya, ya artinya berupaya untuk meluruskan niat, atau mudah-mudahan nggak istidrat. Kalau misalnya khawatir itu istidrat, ya memperbanyak sedekah, tapi juga nggak, ya terserah itu mah tinggal tingkat kedermawanan dari orang tersebut. Mau menyedekahkan semuanya itu silahkan, mau 2,5% itu silahkan, 10% silahkan, 20% silahkan. Ya walhasil gitulah. Ya, jadi lebih kepada pelurusan niat dan mentasarufkan uang itu kemana gitu. Jangan-jangan ketika ini adalah istidrat lalu karena dia merasa oh ini mah istidrat nggak sah, pakai judi burung atau ke diskotik burung lah. Itu nggak gitu juga. Ya. Saya itu saya Allah Ta'ala alam. Kenapa para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Karena lebihnya sama Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah kepada fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Mu'in. Ilan qala innama tajibul maktubatu ay as-shalawatul khamsu ala kulli muslimin. Innama angin pastine tajibu wajib apa al-maktubatu salat fardu ay tegese as-shalawatul khamsu pira-pira salat kang lima ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim mukallafin kang mukallaf ay tegese baligin kang balik akilin kang berakal zakarin lanang au wirihi utawa saliyane zakar saliyane wong lanang tahirin kang suci. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala kafirin ing atase wong kafir asliin kang asli. Wasabiyin lan bocah wa majnunin lan bocah cilik ya wasabiyin lan bocah cilik wa majnunin lan wong edan. Wa mughman alaihi lan wong kang pingsan. Wasakrona lan wong mendem. Bila ta'adin kelawan tanpa kesengajaan li adami taklifihim krana ora ana taklife atau pembebanane madkurin mulai dari kafir asli dan seterusnya. Wala ala haidin lan ora ing atase wong kang haid wa nufasa lan pira-pira wong kang nifas li adami sehatiha krana ora sahe salat minhuma saking haid wa nufasa. Wala qada lan ora ana qada iku maujud, ora ana penggantian iku maujud alaihi mengatasi madkuri mengatasi mana ya kafir asli sobi majnun dan seterusnya. Bal balik tajibu wajib apa salat ala murtadin mengatasi wong kang murtad wa muta'addin lan wong kang sengaja disukrin kelawan mendem. Wa yuqtalu lan den bunuh den pateni ay tegese al muslimu sapa wong muslim al mukallafu kang mukallaf at-tahiru kang suci hadan kelawan had kelawan hukuman ya. Bidzarbi unukin kelawan mukul atau kelawan megot motong gulune. In akhrajaha lamun ngetakaken sapa mukallaf ing salat ay tegese al maktubata ing salat fardu amidan hale sengaja
an waqti jam'in saking waktu jamak laha kedua salat. Ingkana lamun ana sapa man atau mukallaf tadi iku ikhraj ya. Ingkana lamun ana apa ikhraj iku kasalan iku kelawan atau krono malas ma'atiqadi wujubiha yang dalam sartane nekotaken wajibe salat. Illam yatub nalikane ora tobat sapa mukallaf badal istitabati yang dalam sause dan jaluk tobat. Wa ala nadbil istitabati lan ing atase kesunahan ngalap tobat iku la yudmanu atau la yadmanu iku orang ngejamin ora gawe ganti min qatlihi saking mateni man qabla taubat yang dalam sadurunge tobat. Lakinnahu tetapi ne man iku ya samu dosa sapa man titik wa yuktalu kufran in taraka hajahi wa yuktalan den patene sapa mukallaf kufran kelawan atau krono kafir in tarakaha lamun ninggalaken sapa mukallaf ing salat jahidan hale ingkar wujubaha ing wajibe salat fala yusalu mongko ora den adusi sapa mukallaf wala yusalla lan ora den salati apa alaihi ing atase mukallaf. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.